Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan untuk hari ini. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini untuk karya kasih-Mu, pimpin hati pikiran kami agar kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Firman Tuhan kita pagi hari ini saya beri tema, meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Samuel adalah pribadi yang meresponi panggilan Allah dengan benar dalam hidupnya. Ia adalah seorang pribadi yang dinasarkan untuk melayani Allah. Hana ibunya seorang yang mandul. Hana datang berdoa ke bait Allah. Imam Eli melihat Hana dan menegur Hana. Eli berpikir dalam hatinya bahwa Hana adalah wanita yang mabuk. Tapi Hana menjelaskan dia tidak mabuk. Tetapi dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Pada waktu itu Hana bernasar, bila mana Allah menghendaki dia memiliki seorang anak, dia akan memberikannya untuk pekerjaan Allah. Eli yang tergerak hatinya memberkati Hana pada saat itu. Tahun berganti, Hana akhirnya dipercayakan Tuhan untuk memiliki seorang putra yang ia beri nama Samuel. Samuel adalah anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Setelah selesai lepas susu atau disapi, Hana sering membawa Samuel untuk pergi ke bait Allah. Pada masa kanak-kanak dia sudah dipersembahkan untuk belajar melayani Allah di bawah bimbingan Imam Eli. Sampai tiba suatu malam, Allah memanggil Samuel. Pada ayat yang keempat, panggilan yang pertama, lalu Allah memanggil Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Samuel turun dari tempat tidur, pergi kepada Imam Eli. Kembali lagi dia menyatakan, "Ya Bapa, apakah Bapa memanggil saya?" Kata Imam Eli, "Saya tidak memanggil engkau, kembalilah tidur." Untuk kedua kalinya di ayat yang ke-6, Allah memanggil Samuel, dan Samuel menjawab hal yang sama, "Ya Bapa." Tetapi sebelum itu dia pergi dulu ke tempat Imam Eli. Dia menjawab, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" Kata Eli, "Saya tidak memanggil kamu, pergilah kembali tidur." Dan untuk ketiga kali di ayat yang ke-8, Allah memanggil Samuel. Samuel turun dari tempat tidur. Samuel datang kepada Imam Eli dan dia berkata, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" Imam Eli mengerti pada saat itu bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sehingga Imam Eli berkata kepada Samuel, "Tuhan yang memanggil engkau, jikalau engkau mendengar kembali suara itu, maka jawablah, hambamu mendengarkan, berbicaralah." Pada ayat yang ke-10, Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel mengikuti apa yang dikatakan Imam Eli. Dia berkata, "Hambamu mendengarkan, berbicaralah." Samuel adalah pribadi yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Ayat yang keempat dalam bahasa asli kalau kita menggali, Adonai Wayikra Samuel Elhine Wayomer. Wayikra berasal dari kata dasar kara, yang artinya proclamation atau proklamasi. Allah tidak hanya sekedar memanggil seperti kita pada umumnya memanggil Yvonne, Stephanie, dan fokus kepada orang yang kita panggil. Tetapi Allah berbeda. Panggilan Allah begitu nyata atas hidup Samuel dan begitu indah ketika Allah memanggil, "Samuel, aku Allahmu, ini aku." Dia memanggil sembari menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah pemilik hidup Samuel. Dan respon Samuel sungguh indah. "Ya Bapa." Itulah respon yang Allah inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Samuel bukanlah anak yang mengenal siapa Allahnya. Begitupun kita semua tidak ada yang memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Tapi beranilah merespon, "Ya Bapa." Orang yang merespon panggilan Allah dengan benar akan memperoleh beberapa hal penting yang sangat berharga dalam hidupnya. Yang pertama, penyertaan Allah. Di ayatnya yang ke-20, saya akan bacakan 19 untuk kita semua. "Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur." Orang yang meresponi panggilan Allah dengan benar akan disertai Allah. Itulah yang terjadi dalam hidup Samuel. Dan satu hal penting dalam penyertaan Allah, tidak pernah firman Allah gugur. Itu artinya firman Tuhan ya dan amin bagi orang yang disertainya. Samuel mengalami itu, firman Tuhan ya dan amin atas hidupnya. Begitupun untuk kita mengamini bahwa firman Tuhan ya amin dalam hidup kita. Dan yang kedua, orang yang meresponi panggilan Allah dengan benar dipercayakan menjadi nabi Tuhan. Samuel adalah pribadi yang dipercayakan menjadi nabi Tuhan, orang yang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Saya, saudara-saudari mungkin tidak dipercayakan menjadi nabi sama seperti apa yang dirasakan Samuel, tapi kita dipercayakan mungkin jadi dokter, mungkin jadi pengajar, mungkin jadi orang yang
memasak atau apapun itu, chef atau pekerjaan apapun, percayalah Tuhan yang mempercayakannya padamu. Dan ada dampak yang luar biasa nyata ketika Tuhan mempercayakan kamu untuk mengerjakan satu pekerjaan. Dia membuat kita menjadi terkenal. Itulah yang nyata dalam hidup Samuel, dampak yang dirasakan Samuel. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Semua orang mengenal Samuel sebagai nabi Tuhan. Maka semua orang bisa mengenal kamu sebagai dokter yang baik, sebagai guru yang baik adalah karena karya Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memegang satu jabatan atau satu pekerjaan, kita boleh menjadi pribadi yang terkenal semua karena karya kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata atas hidupmu, firman Tuhan ya dan amin. Peganglah itu senantiasa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin.